어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faidah mempelajari nasih dan mansuh. Apa aja sih faidah dari mempelajari nasih dan mansuh? Yang pertama adalah untuk menjaga integritas hukum Islam, yaitu pengetahuan tentang nasih dan mansuh membantu kita untuk memastikan bahwa hukum Islam itu ditafsirkan secara akurat dan konsisten. Yang kedua, untuk menghindari kebingungan, memahami ayat atau keputusan mana yang telah dibatalkan dapat membantu menghindari kebingungan dan kontradiksi dalam hukum Islam. Yang ketiga, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Mempelajari nasih dan mansuh dapat membantu memperdalam pemahaman seseorang tentang Al-Quran dan konteks sejarahnya. Yang keempat, untuk meningkatkan ijtihad. Pengetahuan tentang nasih dan mansuh sangat penting bagi mujtahid atau cendekiawan Islam yang memenuhi syarat untuk menafsirkan hukum Islam. Untuk apa? Untuk membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan keputusan yang akurat. Yang kelima yaitu untuk menjaga kepentingan umat. Pembatalan ayat-ayat atau hukum tertentu dilakukan untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan umat, khususnya yaitu untuk komunitas muslim. Yang keenam yaitu konsistensi hukum Islam. Konsep nasih dan mansuh membantu menjelaskan konsistensi dalam hukum Islam dengan mengetahui bahwa beberapa hukum dapat berubah seiring berjalannya waktu. Seseorang dapat memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan manusia. Yang ketujuh yaitu untuk menghindari kesalahan tafsir. Tanpa pemahaman tentang nasih dan mansuh, ada risiko tafsir yang salah terhadap ayat Al-Quran. Dengan pengetahuan ini, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam memahami hukum-hukum Islam. Yang kedelapan yaitu keadilan dan kontekstualisasi. Memahami nasih dan mansuh dapat membantu mengkontekstualisasikan hukum-hukum Islam dalam situasi modern. Ini sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks zaman. Yang kesembilan yaitu kesadaran tentang sejarah Islam. Belajar nasih dan mansuh juga membantu memahami sejarah perkembangan Islam, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mempengaruhi hukum dan pemahaman agama. Yang kesepuluh yaitu penting untuk memahami bahwa pemahaman konsep nasih dan mansuh memerlukan kajian yang mendalam dalam ilmu agama Islam dan biasanya diperoleh melalui pembelajaran dari para ulama atau sarjana agama yang berkualifikasi. Yang ke-11 yaitu pengetahuan tentang ayat-ayat nasih dan ayat-ayat mansuh merupakan unsur yang sangat penting untuk memahami Al-Quran sebagai pegangan hidup utama umat Islam dan sumber pertama ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan tentang ayat-ayat nasih dan ayat-ayat mansuh merupakan unsur penunjang yang penting untuk memahami ajaran syariat Islam. Yang ke-13 yaitu pengetahuan tentang ayat-ayat nasih dan ayat-ayat mansuh bisa mengungkap tabir-tabir perjalanan atau pembentukan syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang ayat-ayat nasih dan ayat-ayat mansuh bisa menunjukkan hikmah-hikmah pendidikan Allah kepada kita dan strateginya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.